Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di virtual sharing session by Media Aku Tahu dengan tema materi pada hari ini yaitu The Rise of Social Commerce and the Use of Artificial Intelligence dengan pembicara Bapak Galuh Koco Sadewo, Co-founder, Chief Business and Partnership Officer dari Botika. Nah, sebelum kita mulai VSS pada siang hari ini, aku mau ingetin teman-teman semuanya nih untuk jangan lupa follow Instagramnya Aku Tahu Event, dan Aku Tahu Video ya di Instagram biar nggak ketinggalan webinar-webinar atau virtual sharing session selanjutnya. Apa kabar teman-teman semuanya yang ikut VSS hari ini nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jaga kesehatan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayure Nuralfia, saya dari Project Officer Media Aku Tahu dan saat ini sebagai Agribusiness Graduate Student di IPB University. Pada hari ini saya yang akan memandu seluruh rangkaian acara sampai selesai nanti. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pembicara hari ini, Bapak Galuh Koco Sadewo. Selamat datang Pak Galuh. Halo, selamat datang. Iya, halo Pak. Selamat datang juga kepada seluruh perwakilan dari UPDM, kepada Ibu Bramayanti. Lalu selamat datang kepada seluruh perwakilan dari Media Aku Tahu, dan selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir di virtual sharing session Media Aku Tahu pada siang hari ini. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi pemaparan materi oleh pembicara yang akan dibantu oleh rekan saya, Billy, sebagai moderator pada hari ini. Billy merupakan Community Development di Media Aku Tahu dan saat ini sebagai Accounting Student di Tarumanegara University. Kepada Billy, dipersilakan. Oke, thank you Kak Yurei. Nah, teman-teman, sebelumnya kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan di kolom chat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita yang kali ini. Jadi pembicara kita yang sekarang ini bernama Mas Galuh Koco Sadewo. Beliau merupakan co-founder, Chief Business Development dan Partnership di Botika. Selain itu, Mas Galuh juga pernah memasuki experience asa teknologi, oktiket.com, dan juga ada garasi tiket. Makanya Mas Galuh ini udah pas banget nih buat jadi pembicara di virtual sharing session kali ini. Selain itu, selain experience yang Mas Galuh pernah jalani, Mas Galuh juga pernah mendapatkan banyak banget penghargaan. Salah satunya nih yang baru ada Facebook Accelerator 2020 Singapore by PNP. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Mas Galuh. Halo, Mas Billy. Apa kabarnya nih, Mas? Baik. Ya. Baik. Oke, kesibukannya apa nih Mas sekarang? Sekarang ya masih tetap kerja seperti biasa ya, sama riset-riset kecil mengenai sosial media dan juga artificial intelligence. Ya kira-kira seputaran sanalah ya. Okay. Selama masih WFH ini kan kita lebih fleksibel kan untuk punya banyak waktu untuk bikin sesuatu lah ya. Benar Pak. Oke. Tanpa berpanjang lebar lagi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Galuh untuk membawakan materi. Oke, terima kasih Mas Billy. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita langsung masuk ke materi ya. Ya, terima kasih tadi udah dikenalin sama Mas Billy dan teman-teman panitia dari Media Aku Tahu. Terima kasih banget waktunya dan senang bisa diundang di sini ya. Ya, tadi sebenarnya sudah diceritakan sekilas background saya, terutama di artificial intelligence dan juga di commerce. Jadi saya berkecimpung di sana. Terutama artificial intelligence itu sebenarnya sangat luas teman-teman. Jadi saya lebih ke natural language processing dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, sehingga mesin itu memungkinkan untuk berinteraksi, ngobrol, bercakap-cakap dengan manusia. Nah itu sebenarnya yang core bisnis itu, teknologi itu yang sekarang saya geluti di Botika dan di beberapa perusahaan yang lain. Oke, kita masuk ke fenomena materi mengenai social commerce. Cuman sebelumnya saya mau
breakdown dulu sebenarnya social commerce itu apa, kemudian yang mendukung social commerce itu apa. Jadi social commerce itu intinya adalah sekarang ini orang bertransaksi menggunakan sosial media itu lebih sering. Nah, itu faktor pendukungnya karena apa? Karena pengguna sosial media ini meningkat sangat tajam, terutama ketika pandemi ya. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi faktor lainnya, nanti saya coba paparin. Tetapi dari sini kita bisa melihat dari jumlah yang gede, kemudian itu mempengaruhi perilaku sebenarnya ya. Perilaku entah itu dari sisi konsumer, entah itu dari sisi pelaku bisnisnya. Semuanya mengalami perubahan perilaku di sana. Nah, yang pertama adalah semua toko, semua brand, hampir semua brand ya, karena angkanya tinggi banget, itu beraktiviti di sosial media. Entah itu nge-branding, entah itu bikin tips, entah itu nanti jualan yang hard selling. Kemudian customer pun juga begitu. Jadi customer ini sekarang pasti waktu kita kan lebih banyak di sosial media ya, mungkin bisa 3 sampai 5 jam lah satu hari, atau mungkin bahkan lebih. Jadi di situ mereka berinteraksi, kemudian melihat posting-posting dari brand dan pelaku bisnis, kemudian mencari kebiasaan ini menjadi sebuah perilaku baru, mencari rekomendasi produk melalui sosial media. Nah, itu yang harus kita tahu bahwa saat ini fakta seperti itu ya. Nah, kemudian perubahan perilaku itu sebenarnya tidak hanya berada di sosial media secara umum, tetapi sudah semenjak teknologi ini hadir, semenjak eranya smartphone, itu sangat merubah perilaku ya. Kalau misalnya dulu kita itu nonton televisi gitu ya, atau cari hiburan lah, itu kan rame-rame di depan TV, nongkrong sama keluarga, sama teman-teman nonton gitu ya. Kalau sekarang itu sudah beda. Sekarang itu orang cari hiburan lewat gadgetnya, lewat laptopnya. Kemudian mereka nonton dari sana, entah itu anak-anak sampai usia dewasa pun ya pasti ada di sana. Nonton YouTube kayak, nonton TikTok misalnya, atau nonton film yang dari aku tahu tadi ada film Cita ya. Itu bisa lewat gadget. Kemudian perubahan perilaku ketika belanja. Belanja ini seiring sekarang karena kemudahan infrastruktur digital itu mulai bergeser polanya. Kalau dulu belanja ke pasar, kemudian ke toko, ke swalayan misalnya. Nah, itu dari sana sekarang adanya e-commerce, adanya sosial media, adanya smartphone, adanya internet, itu merubah perilaku banyak hal gitu. Jadi sekarang ini misalnya, apalagi di pandemi ya, kalau dulu mall rame, nah kalau sekarang ini mall dibuka pun juga orang pada takut, jadi transaksi e-commerce jadi meningkat tinggi. Nah, itu salah satu contoh perubahan perilaku, di mana digitalisasi ini menjadi sebuah poin penting sekarang. Kemudian kaitannya dengan COVID, nah di dalam COVID ini nggak cuman orangnya yang berubah, tetapi bisnis juga berubah. Di mana semuanya sekarang gimana caranya bertahan dengan COVID, gimana caranya reduce cost, menghemat biaya. Salah satunya adalah dengan digitalisasi. Kemudian di sini kita lihat angka yang cukup menarik ya, potensi yang sekiranya bisa bertahan di COVID. Kalau kita lihat dari grafik ini adalah terkait e-commerce, terkait nanti teknologi, terkait mengenai kesehatan yang lebih personal, kayak misalnya telemedicine dan lain-lain, ataupun makanan, entah itu makanan olahan, makanan sehari-hari ya. Nah, itu sekarang ini banyak orang merambahnya malah ke sana ya, karena memang punya potensi untuk bisa bertahan di situasi yang sulit sekarang. Kemudian fenomena lainnya adalah
Ya pasti kita lebih banyak berada di sosial media untuk berkomunikasi dan berinteraksi dibanding kita menggunakan aplikasi yang kita download di handphone kita. Selain ada keterbatasan memori ya, kalau semua perusahaan bikin aplikasi gitu kan, pasti nggak semua kita install atau kita pakai. Misalnya aplikasi travel atau ride hailing, itu kan sebenarnya kita pakai ketika dibutuhkan. Tapi kalau sosial media itu setiap saat kita pakai. Ada pesan dari teman, pasti yang notifikasi itu yang bakal kita buka lebih dulu dibanding notifikasi dari aplikasi lain. Nah, itu sebuah perubahan juga dari perilaku, di mana sekarang kita berkomunikasi itu memang lebih banyak via Messenger. Nah, kaitannya dengan social commerce apa kira-kira? Nah, kita lihat dari sana tadi, saya coba rangkum beberapa hal yang di tempat saya ya, di tempat saya bekerja itu menggeluti bidang ini. Jadi kita nanti coba berikan beberapa kejadian-kejadian yang gimana nanti cara memanfaatkannya. Nah, di mana social commerce ini pasti semua orang sekarang entah itu jualannya apa, dia pasti memanfaatkan sosial media karena ya pertama kan usernya banyak ya. Kemudian biayanya juga murah. Kemudian kalau mau iklan juga bisa ngecer ya. Dalam arti nggak harus iklan mahal-mahal kayak di TV atau di koran ya, tetapi bisa dengan angka yang relatif terjangkau. Nah, ini proses-proses yang ada sekarang, yang ada di tengah-tengah kita sekarang, gimana orang itu berjualan, bertransaksi, dan ini sekarang sudah sangat banyak. Nanti angka-angkanya coba saya lihatin. Ini contoh aja ketika, ini pengalaman pribadi saya nih, ketika beli buku. Nah, ketika beli buku itu, lihat dulu di Instagram, kita ikutin ya. Kemudian nanti kira-kira bukunya tertarik nggak atau menarik nggak. Kemudian nanti kita masuk di link mereka di bio. Kemudian nanti chat melalui WA. Jadi ada kolaborasi antar aplikasi ya. Kemudian nanya-nanya di situ, kayak kita ngobrol lah di pasar gitu ya. Nah, nanya-nanya ini barangnya masih nggak ready nggak, terus biayanya berapa, belinya gimana gitu kan. Nah kayak gitu. Kemudian nanti baru mereka ngirimin cara ordernya seperti apa, kita harus ngisi, kemudian kita konfirmasi terkait gimana cara bayarnya. Nah itu dilakukan secara manual. Nah itu kan kalau pelanggannya cuma 1 atau mungkin 10 satu hari, mungkin masih bisa kita tangani. Tapi kalau nanti scale-nya sudah tinggi, sudah gede ya, sudah besar marketnya, satu hari bisa 100 atau mungkin 200 orang chatting misalnya. Nah itu kan jadi masalah tersendiri. Kemudian yang terbaru adalah selain di Facebook, sebenarnya sekarang Instagram itu punya fitur namanya Instagram Shopping. Nah di situ pelaku bisnis bisa menggunakan fitur itu secara gratis ya. Kemudian katalog-katalognya juga menarik penampilannya, dan juga di sana dilengkapi dengan informasi harga, produk, dan link untuk melakukan atau redirect ke website biasanya. Nah sebenarnya proses ini cukup panjang, dari dia melihat posting, masuk di katalog tokonya, kemudian lari ke website. Nah mungkin untuk perusahaan UMKM atau perusahaan yang sudah memiliki website, sudah mapan ya, sudah mature dengan transaksi digital, infrastruktur digital mereka sudah lengkap, itu bagus, bisa sangat membantu. Tetapi kalau untuk yang belum punya landing page katakanlah atau website, itu nanti mengalami kesulitan tersendiri karena manual ya, kayak yang WhatsApp tadi. Nah, tetapi ini cukup membantu dan sekarang sangat banyak, mungkin teman-teman bisa buka Instagram gitu ya, di fitur shopping, semuanya ada di sana. Nah, itu fenomena yang terjadi sekarang. Nah, kemudian sekarang ini orang juga lebih aware dengan advertising. Kita lihat sekarang nggak cuma produk atau yang sudah branded aja yang iklan ya, tetapi semua brand itu, semua UMKM yang mereka menggunakan Instagram bisnis atau Facebook page, itu mereka sudah mulai aware dengan advertising untuk menjangkau pelanggan mereka lebih gede. Nah
situasi-situasi ini yang sekarang terjadi itu butuh sebuah alat sebenarnya, butuh sebuah kolaborasi teknologi, gimana caranya membantu proses jualan, proses manajemen, proses handling customer, dan lain-lain. Nah, secara rangkumannya seperti ini ya. Jadi kalau proses dari orang jualan di sosial media, jadi posting, kemudian mereka push dengan advertise, kemudian pelanggan datang nih karena jangkauannya lebih gede, kemudian tertarik dan juga transaksi. Nah, harusnya prosesnya seperti ini. Nah, gimana cara mensederhanakannya itu yang menjadi PR ya sekarang, karena proses transaksi ini nggak semuanya aware atau punya infrastruktur yang memadai untuk bisa prosesnya menjadi lebih mudah. Karena kalau prosesnya terlalu panjang, itu biasanya pelanggan juga ribet, jadi males, nggak kayak marketplace. Karena salah satu kelemahan di social commerce ini kan prosesnya yang cukup panjang, tapi memang punya experience tersendiri. Karena dia bisa nawar, bisa nanya-nanya dengan ownernya, sellernya langsung. Tetapi kalau di e-commerce atau marketplace itu prosesnya memang lebih simple, tetapi kita nggak bisa nawar. Itu salah satunya ya. Kemudian yang kedua, kalau di e-commerce itu kita bersaing dengan produk seller lain. Jadi sehingga nanti selain bersaing dari sisi kualitas, bersaing juga dari sisi harga, sehingga jadi red ocean ya. Jadi siapa yang murah, siapa yang kasih promo, biasanya dia yang menang. Cuman kalau di social commerce ini kita punya keuntungan bahwa produk yang ketika user itu follow akun kita atau ngechat ya, itu produk kita semua yang ditawarin, jadi nggak ada saingan, sehingga margin juga bisa tetap terjaga karena nggak harus jor-joran promosi dan lain-lain. Kemudian sekarang ini fenomenanya adalah dengan 170 juta pengguna itu sebenarnya butuh faktor-faktor pendukung. Nah, saat ini sebenarnya sudah ready ya faktor-faktor pendukung itu di Indonesia. Karena apa? Karena konsumen di Indonesia ini dengan adanya gitu loh untuk digitalisasi, karena semuanya harus kerja dari rumah, bahkan anak sekolah pun sekarang udah digital ya. PJJ, pelajaran jarak jauh via Zoom atau Google Meet dan lain-lain. Kemudian yang penting juga adalah partisipasi dari perusahaan logistik dan juga pembayaran digital. Nah, sekarang kan pilihannya sangat banyak ya. Kalau dulu cuma ada POS atau Tiki atau JNE, sekarang udah banyak kayak Si Cepat, kemudian ada Ninja Express misalnya. Jadi sudah sangat variatif sehingga penetrasinya itu semakin luas, jangkauannya juga semakin luas, jadi bisa distribusi barang itu lebih luas juga. Itu salah satu pendukung juga. Kemudian penetrasi pembayaran digital, karena kemarin-kemarin kita cukup senang ya, karena semua payment digital ini kan bagi-bagi promo. Nah, itu kan mengedukasi juga supaya orang ini menggunakan, kayak ada OVO, Dana, GoPay, kemudian dari link aja misalnya, atau pembayaran yang lain yang sekarang semakin banyak juga. Nah, itu bisa untuk melakukan penetrasi social commerce. Jadi nggak harus lewat marketplace untuk dapat pembayaran elektronik, tapi kita sendiri secara personal bahkan sudah bisa. Kemudian yang nomor 4 paling penting adalah peningkatan partisipasi UMKM terutama di digital. Ya, mereka mau nggak mau sekarang ini sudah sangat dituntut untuk belajar bagaimana digitalisasi ini membantu mereka, bagaimana digitalisasi ini punya peluang untuk mendapatkan market yang lebih luas atau jangkauan yang lebih luas. Karena sebenarnya potensinya itu nggak cuma di dalam negeri aja, karena dengan digital kita bisa menjangkau seluruh dunia sebenarnya. Nah, itu tergantung kita bagaimana memanfaatkan dan mengarahkannya. Nah, kalau lihat dari data riset, ini saya ambil dari riset ya, dari MMA tahun 2020. Jadi adopsi UMKM di sosial media ini sangat tinggi sekarang.
dan nilai UMKM pun juga tinggi. Jadi ini kita bisa baca peluangnya, bahkan hampir semua sektor industri juga sudah mulai aware dengan peningkatan dan pemanfaatan sosial media, termasuk advertising-nya, sehingga memunculkan kenaikan social commerce, termasuk nanti faktor pendukung yang lain, terutama di platform-platform yang membantu untuk proses social commerce ini. Kemudian kalau dari riset juga, saya coba simpulkan sebenarnya tadi ada industri yang cukup banyak ya. Cuman kalau kita lihat itu tren commerce di Indonesia itu yang paling tinggi jenisnya ada 3 dari sisi produk. Nah, yang pertama itu fashion. Fashion itu ada, kalau kita lihat di Instagram aja pasti udah ketahuan tuh. Yang muncul kalau nggak baju, sepatu, ya produk-produk fashion lah. Kemudian aksesoris dan juga kemudian baru makanan. Karena di beberapa sektor, terutama di pariwisata itu, karena mereka kan sekarang lagi terkena dampak ya. Jadi cara satu-satunya untuk bertahan biasanya adalah dengan catering misalnya atau jualan makanan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa punya, minimal kita punya pandangan produk apa yang memang cocok untuk di social commerce. Karena nggak semua produk, beda dengan marketplace ya. Cuman marketplace pun juga bisa kita breakdown sebenarnya. Produk yang paling laku itu apa. Kemudian nilai barangnya itu sebesar apa, misalnya 500.000 ke bawah atau 500.000 ke atas. Karena untuk produk-produk yang punya value tertentu, nggak semuanya bisa dijual secara online dengan baik. Kemudian kaitannya dengan artificial intelligence, kalau tadi kita coba breakdown mengenai fenomena social commerce di Indonesia, dan angkanya cukup gede ya sebenarnya. Kalau e-commerce dan social commerce itu sebenarnya angkanya hampir imbang secara transaksi, cuman bedanya kalau e-commerce itu terdata, social commerce itu karena mereka individual, itu banyak yang nggak terdata, tapi sangat banyak. Kemudian kaitannya dengan artificial intelligence, kira-kira apa? Jadi kalau di sini saya breakdown nggak semua artificial intelligence ya, tetapi yang kira-kira bisa membantu dari sisi transaksi di sosial media. Nah, salah satunya adalah machine learning dan juga natural language processing, ini kita kombinasikan. Jadi kira-kira kalau di machine learning ini adalah kita membuat atau menciptakan sebuah mesin yang bisa kita masukin data sehingga dia bisa belajar untuk menemukan pola dalam suatu dataset. Entah itu nanti digunakan untuk gimana cara handle transaksi, gimana cara menjawab pertanyaan, gitu-gitu ya. Nah, contohnya adalah kalau image recognition itu kalau upload stroke belanja, kemudian dia akan mencatat tulisan yang ada di gambar. Itu salah satu penggunaannya. Kemudian kalau speech recognition itu untuk ngobrol. Jadi seperti Google Assistant itu ya diajak ngobrol bisa. Kemudian untuk kalau sektor yang lain itu ada untuk diagnosis penyakit, symptom checker sebagai second opinion. Misalnya orang batuk, itu kan nanti indikasinya masuk ke COVID apa enggak kan sebenarnya bisa diklasifikasikan berdasarkan gejalanya. Dan juga beberapa sektor industri lain. Kemudian yang membantu untuk sekarang untuk social commerce itu sebenarnya teknologi natural language processing. Jadi teknologi ini adalah sebuah rangkaian dari kecerdasan buatan. Jadi rangkaian ya, jadi perlu beberapa teknologi yang fokus untuk memahami dan memproses bahasa manusia sehari-hari. Bahasa manusia sehari-hari itu misalnya kalau di kita ya bahasa Indonesia ya dengan kekayaan bahasanya. Karena bahasa Indonesia itu kan banyak bahasa slangnya, banyak bahasa serapan yang terpengaruh oleh budaya di daerah misalnya. Nah, gimana caranya bahasa itu bisa didigitalisasi dulu.
baik itu teks maupun dengan suara ya. Nah, dari bahasa itu baru kita coba rangkai gimana cara membantu untuk proses jualan. Tuh. Kemudian keuntungannya apa dari artificial intelligence tersebut? Jadi nanti kalau secara umum ya, jadi mereka bisa menganalisa data secara otomatis tentunya dan lebih cepat. Jadi kalau ada rekap data gitu kan, kalau manual kan kita harus melototin satu-satu, ngerangkum, terus kasih kesimpulan, itu kan butuh waktu ya. Kemudian kemampuan untuk belajar, jadi berdasarkan data, menyelesaikan masalah, kemudian berpikir logis, itu tergantung kita bagaimana cara mentrain sebuah mesin ini, kemudian mengerti bahasa. Ini yang paling penting supaya bisa berinteraksi dengan manusia. Kemudian yang related adalah solusinya itu chatbot. Jadi sekarang ini masif sekali adopsi chatbot di Indonesia karena pelayanan itu kan sekarang nggak bisa tatap muka ya. Hampir di semua sektor nggak bisa tatap muka, sehingga ini menjadi sebuah titik balik bahwa sosialisasi chatbot ini menjadi semakin masif. Karena hampir di semua industri, kayak misalnya di banking ya, Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian BNI, itu semuanya pakai chatbot. Mungkin teman-teman di sini juga hampir semuanya sudah pernah menggunakan chatbot. Kemudian perusahaan-perusahaan yang lain, asuransi misalnya, rumah sakit, apalagi ya, karena nggak bisa tatap muka, dia harus ngambil antrian, gitu kan, sebenarnya bisa menggunakan chatbot. Kemudian termasuk sekarang malah di brand-brand kayak untuk customer service, itu hampir semuanya diotomatisasi karena di sana terjadi penghematan biaya yang sangat tinggi, karena penghematannya udah sangat tinggi karena di situasi sekarang ini mode dari sebuah perusahaan itu kan defense semua ya, survive, jadi harus butuh penghematan biaya. Jadi ini membantu bahwa market di Indonesia itu sudah mulai aware dengan teknologi ini. Nah, inti kaitannya dengan social commerce, teman-teman ya. Jadi chatbot itu bisa define berdasarkan journey dari pembelian. Ini contoh nih gambar di sebelah kiri ya, sebelah kiri saya itu. Jadi di gambar di sini itu chatbot itu bisa define supaya dia bisa menampilkan produk, bisa menjawab pertanyaan, misalnya barangnya ready nggak, ini ukurannya berapa, itu bisa ditampilin, jadi nggak harus chatting secara manual. Kalau pelanggannya 1 tadi sih masih oke ya, atau 10 gitu ya. Kalau lebih dari 100 pasti jempolnya udah keriting-keriting itu. Terus dari sana, setelah selain menampilkan produk, sebenarnya itu bisa untuk handling customer juga, karena bisa berkomunikasi ya tadi ya dengan NLP tadi ya, Natural Language Processing. Jadi itu gimana caranya sebuah artificial intelligence ini bisa membantu proses chat commerce. Kemudian kalau kita tadi menggunakan Instagram, jadi di Instagram itu kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika perusahaan itu nggak punya website. Nah, jika nggak punya website, dia harus bikin dong ya. Nah, sebenarnya sebenarnya itu bisa dibantu dengan sebuah teknologi. Nah, namanya landing page atau web store. Nah, dari situ teman-teman bisa link alamat websitenya supaya masuk di web store-nya teman-teman tuh. Sehingga apa? Sehingga nggak perlu bikin susah-susah, tetapi bisa handle, bisa menyelesaikan masalah tadi. Dari Instagram Shopping masuk ke landing page, kemudian masuk ke keranjang belanja. Nah, itu proses itu otomatis. Sebenarnya di belakangnya nanti grab datanya, pencatatannya itu menggunakan artificial juga, sehingga ditampilin, sehingga seller ini lebih mudah menghandling customer mereka yang datang dari semua penjuru. Kalau tadi ada yang dari sosial chat, messenger, WhatsApp, Line misalnya, atau Facebook, kemudian dari Instagram.
Nah, ini salah satu contoh sebenarnya produk yang sekarang di Indonesia itu cukup banyak yang bisa membantu dari sisi jualan chat commerce. Salah satunya ya Chatbotika, karena saya bekerja di situ. Jadi yang saya tampilkan Chatbotika. Tapi sebenarnya ada banyak aplikasi lain kayak Selly, kayak Tokoko misalnya yang pakai landing page gitu. Itu tergantung fokus dari teman-teman masing-masing. Tetapi kalau dari sisi Chatbotika ini nanti sekilas saja nggak banyak. Jadi intinya adalah dia bisa membantu aktif selama 24 jam karena tadi robot ya pakai artificial intelligence, kemudian dia bisa berbahasa Indonesia sehingga dia bisa berkomunikasi. Dan yang menarik adalah bisa 24 jam online. Jadi kalau kita cuma jualannya itu mentok-mentok paling 12 jam ya, sisanya udah tepar kecapean gitu kan. Tapi kalau pakai teknologi itu bisa 24 jam penuh. Kemudian terintegrasi dengan banyak sosial media supaya nggak repot. Dan juga yang paling penting adalah data. Jadi kebanyakan seller online itu kesulitan merekap data, teman-teman. Contohnya kontak pelanggan mereka setelah beli kadang-kadang nggak disimpan. Besok mau nawarin bingung. Aduh, kemarin yang mana ya? Kemudian rekap transaksinya. Jadi nggak dihitung. Jadi bingung, kemarin jualan laku berapa, bulan ini laku berapa, terus target bulan depan berapa. Jadi asal jualan aja, share, yang penting laku jualan, tapi nggak pernah dicatat, nggak pernah dievaluasi. Nah sebenarnya itu yang menjadi bantuan dari teknologi supaya hal-hal seperti itu nggak terlewat, sehingga proses dari social commerce ini menjadi lebih bagus dan meningkat. Nah ini salah satu contoh tadi ya terkait rekap data proses. Jadi kalau dengan bantuan artificial itu, terutama menggunakan NLP, mulai dari respon, order, manajemen itu bisa jadi satu dalam sebuah aplikasi atau platform. Kira-kira begitulah. Ini proses flow-nya ya. Mungkin saya lewatin. Nah, sebenarnya yang paling penting saya coba highlight di bagaimana chatbot artificial intelligence ini menghandle transaksi. Jadi pertama begini. Jadi artificial intelligence ini kan bisa membuat sebuah decision. Nah, decision itu terjadi ketika misalnya nih chatbot itu bisa diintegrasi dengan payment gateway, bisa diintegrasi dengan pengiriman. Kemudian bisa diintegrasi dengan keranjang belanjanya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada customer yang melakukan transfer, kemudian dia input alamat, kemudian prosesnya diselesaikan dengan pembayaran gitu kan. Nanti si robot ini menerima notifikasi dari konfirmasi pembayaran. Kemudian dia memproses dan memverifikasi pembayarannya benar apa enggak. Jadi itu proses itu kan bisa diotomatis. Sehingga si robot melakukan decision bahwa produk ini sudah selesai dibayar. Kemudian nanti akan ditampilkan di data, ke customer juga dikasih tahu, ke data juga, ke dashboard juga dikasih tahu. Nah itu salah satu proses decision selain dari sisi tanya jawab secara teks tadi. Nah kalau tadi dari sisi social commerce, kita coba masa depan dari sebuah artificial intelligence ya. Tadi kita sebenarnya baru membicarakan satu hal namanya natural language processing berbasis teks. Nah, berbasis teks itu paling banyak adalah digunakan untuk chatbot yang mengadopsi itu untuk tadi customer service, transaksi social commerce, kemudian untuk kayak e-learning dan juga telemedicine, itu yang paling banyak diadopsi. Cuman sebenarnya artificial intelligence dengan natural language processing itu bisa dikembangkan ke hal lain kayak speech recognition. Speech recognition itu kayak Google Assistant itu ya, dia bisa menjawab, kemudian bisa dengar orang ngomong apa, kemudian dicariin jawabannya. Nah itu ada dua teknologi, speech to text dan juga text to speech.
Jadi pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata ataupun suara, atau bahkan sebaliknya ya, bolak-balik. Sehingga seolah-olah robot ini bisa ngobrol. Nah itu ke depan seperti itu, bahkan sekarang sudah ada ya, dan sudah cukup lama sebenarnya. Nah yang saya bilang tadi ini text to speech dan speech to text, sebenarnya ini bisa membantu jualan juga, nanti coba saya jelasin untuk hal yang berkaitan dengan commerce. Nah untuk text to speech biasanya untuk bikin narasi konten di video, jadi tinggal ngetik kemudian nanti suaranya akan menarasikan gitu ya. Kalau kita bikin konten di YouTube atau di mana, jadi sekarang nggak usah susah-susah. Itu paling banyak adopsinya sekarang di sana untuk di Indonesia. Nah, kalau berkaitan dengan industri jualan itu bisa otomatisasi panggilan telepon. Jadi kalau kita punya database nih ya, jadi kita bisa menggunakan ini tuh untuk kayak misalnya nawarin promo nih, halo Kak, ditelepon secara otomatis. Jadi kita nggak harus nelpon satu-satu ya. Kalau dulu broadcastnya kan via ini ya, via SMS atau email gitu ya. Sekarang sebenarnya sudah bisa otomatisasi dengan suara atau panggilan otomatis. Entah itu ngingetin tagihan, misalnya ada keranjang belanja yang belum dibeli, entah itu ngingetin pembayaran, entah itu ngasih informasi promo misalnya. Kemudian customisasi narasi suaranya lebih mudah karena kan tinggal teks ya, kita nulis teks gitu. Kemudian dari situ kita bisa tahu feedbacknya, karena panggilan itu nanti direkam kemudian ditranskrip. Jadi dari transkrip itu bisa kita analisa gitu. Dari analisanya apa, misalnya oh pelanggan ini tertarik, pelanggan ini nggak tertarik, pelanggan ini masih bingung misalnya, atau netral. Itu bisa kita lihat. Kemudian sisanya biasanya yang menggunakan adalah call center untuk IVR, untuk tagihan, kayak reminder penagihan misalnya kalau pakai paylater dan lain-lain. Itu yang sekarang sudah mulai masuk sebagian di teknologi ini, terutama untuk industri ya. Nah kaitannya kalau itu sebenarnya untuk penghematan biaya, karena kalau semuanya itu pakai human, pakai orang, itu cost-nya akan jauh lebih tinggi. Beda dengan dirobotkan ya, pakai cukup bayar telepon sama artificial intelligence-nya. Kemudian ada namanya text summarizer. Text summarizer ini biasanya untuk instansi pemerintah, teman-teman. Jadi kalau ini nggak ada hubungannya ya, karena biasanya digitalisasi dokumen itu terus numpuk filenya sampai ribuan, ratusan ribu atau jutaan misalnya, itu sudah bingung kalau tidak di text summarization. Jadi dengan artificial intelligence dan natural language processing, jadi kita nyari sesuatu itu jadi gampang, kayak nyari di Google gitu loh. Kalau di Google itu kan gampang ya nyari sesuatu, asal kata kuncinya sesuai pas, nanti berita yang relate dimunculkan, sama nanti dokumen yang related juga dimunculkan di sini. Itu salah satu manfaat dari teknologi tadi ya, AI dan juga NLP namanya. Nah, kemudian gimana cara bikin produk untuk atau menggunakan natural language processing. Jadi kalau kita punya skill di 4 bidang ini, misalnya NLP, machine learning, speech recognition, dan juga IoT atau hardware, itu nanti kita bisa bikin produk seperti ini. Nah, smart speaker. Ini salah satu sesuatu yang pernah kita rancang sama teman-teman. Jadi dari teknologi itu bisa bikin seperti ini. Jadi smart speaker ini bisa untuk ngobrol 2 arah ya, mau nyetelin musik atau mau suruh belanja atau mau suruh manggilin Gojek dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa dilakukan tergantung kita mau setup-nya seperti apa gitu. Ini karya anak bangsa dan sudah ada di pasaran, namanya Widya Wicara, bisa dibeli di marketplace. Sorry ya, sambil promosi. Tapi itu salah satu contoh untuk produk yang bisa dihasilkan. Kalau tadi membantu, artificial intelligence ini nggak cuma bisa membantu, tapi juga bisa membuat sebuah produk atau dijadikan sebuah produk ya. Kira-kira begitulah.
Kemudian slide terakhir sebelum nanti kita diskusi, tapi better nanti mau diskusi melalui terkait social commerce atau produk-produk AI yang lain, nanti silahkan kita terbuka aja supaya nanti lebih enak ya kita ngobrol ya. Oke teman-teman, yang jelas saya dan teman-teman percaya bahwa artificial intelligence itu adalah cara baru dari sebuah teknologi untuk melayani manusia, baik itu dari sisi membantu dari sisi pekerjaan atau membantu dari sisi produk yang dihasilkan, kira-kira begitu. Terima kasih. Mungkin paparannya itu dulu ya teman-teman ya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Billy. Thank you. Oke, thank you Mas. Nah mungkin kita bisa masuk sesi tanya jawab aja dulu ya Mas. Jadi kita udah nerima beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama ini ada dari Maya Krisinta. Oke, jadi aku bacain ya. Saya pernah punya pengalaman kurang baik saat pembelian barang lewat Instagram, di mana setelah dilakukan pembayaran, seller tidak membalas chat saya lagi. Bagaimana cara mengetahui seller tersebut jujur atau modus penipuan, dan kemana saya bisa melapor? Ya, satu-satu ya. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit dijawab sih ya, karena social commerce itu kan individu. Nah, sebenarnya kalau menggunakan sebuah aplikasi artificial intelligence tadi, kalau di Chatbottika itu ada namanya Net Promoter Score. Nah, dari Net Promoter Score itu kita bisa melihat berapa sih ratingnya, kayak testimoni ya, berapa sih rating kepuasan pelanggan mereka. Kalau jelek biasanya ya orang kan kurang trust, jadi memang harus selektif dari sisi kita sebagai pembeli ya. Kemudian kalau saya boleh saran nih, sebenarnya seller yang bagus itu adalah pertama fast respon, yang kedua mereka punya konten-konten yang memang lebih bagus ya, lebih profesional, kayak orang itu niat jualan gitu. Nah itu salah satunya. Tapi kalau di e-commerce kan, kalau di e-commerce kan itu gampang lihatnya karena ada testimoni kan. Tapi kalau di sosial media memang agak susah, kadang-kadang testimoninya juga bisa di-hide. Mungkin itu jawabannya, karena ini cukup sulit juga. Gimana kita cari cara tahunya? Berarti emang harus pinter-pinternya kita lagi ya Mas? Iya, harus pinter-pinter ini lagi sih. Tapi biasanya kalau kontennya dia bagus, menarik, dan banyak testimoni ya pasti biasanya lebih terpercaya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Lady dari UBSI. Assalamualaikum, untuk aplikasi yang dipaparkan tadi, menurut saya bagus sekali ya mendukung commerce. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah aplikasi ini berbiaya mahal atau tidak? Apalagi untuk UMKM kan masih merintis usaha biasanya. Terima kasih. Oh, aplikasi yang tadi ya, itu contoh sih sebenarnya, namanya aplikasinya Chatbottika. Itu bisa di-download di Play Store dan bisa digunakan secara gratis untuk beberapa bulan. Oke. Download aja di Play Store, Chatbottika namanya. Berarti oke, terima kasih Mas, berarti menjawab ya. Nah, kita masuk ke sesi terakhir ya, mungkin ini aku masih ada pertanyaan satu lagi. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Lutfania Andriani. Saya izin bertanya, melihat bagaimana penggunaan produk AI sangat memudahkan dalam social commerce, lalu bagaimana sistem keamanan dari produk AI ini untuk meminimalisir risiko error, kesalahan, atau terjadi hack? Iya, jadi pertanyaannya adalah terkait security ya, memudahkan tetapi dengan security ya. Nah, yang pertama adalah dari sisi security, itu kalau kita pakai WhatsApp itu kan end-to-end encryption. Sebenarnya itu sudah cukup aman sih. Sampai sekarang juga banyak orang menggunakan trust, terutama di sosial media. Sebenarnya yang lebih beresiko adalah dari sisi human-nya sih. Nah, human ini kadang-kadang kan kita share data itu kayak sembarangan gitu loh, asal capture, asal forward. Nah, sebenarnya perilaku itu mungkin yang perlu ditanamkan dulu. Kalau dari sisi error, pasti aplikasi itu memiliki resiko error dan kesalahan.
Nah, kalau dari sisi security tadi ya, kalau yang dari sisi error dan kesalahan itu pasti. Cuman itu hanya butuh waktu saja sih, kayak misalnya Google itu kan dulu ya nggak secanggih sekarang, tapi berjalannya waktu pasti akan lebih bagus. Termasuk artificial intelligence. Artificial intelligence ini kan bergantung dengan data. Nah, dari data itu kan sebenarnya kalau kemarin errornya di A, kemudian hari ini kita trend berdasarkan error yang kemarin, besok itu sudah nggak error, sudah bisa ngejawab atau sudah lebih bagus. Kira-kira seperti itu sih mengatasinya ya, termasuk di tempat saya juga seperti itu. Itu SOP standar lah saya pikir. Oke, thank you Mas. Berarti emang butuh proses dulu gitu ya. Butuh proses, betul. Oke. Untuk itu izinkan saya merangkum untuk virtual sharing session kali ini. Ada beberapa poin yang saya highlight. Salah satunya ini ada proses untuk flowchart. Jadi proses untuk flowchart ini yang penting itu ada posting konten-konten kita, ada advertising, terus kita dapat pelanggan, terus sudah itu pelanggan tertarik, lalu kita akan melakukan transaksi. Nah, di sini kita juga bisa dibantu oleh AI. Salah satunya yang paling penting juga Natural Language Processing, yaitu rangkaian AI untuk fokus memahami bahasa manusia sehari-hari. Dan ini salah satunya bisa berbasis text chatbot, itu bisa dipakai di chatbot kita, gitu ya Mas. Betul, itu salah satu ya, tapi nggak cuma chatbot kita, tapi banyak produk dari AI sekarang ini. Oke, kalau gitu berarti sharing virtual session kita kali ini udah beres pemaparan materinya. Sekali lagi saya bersama seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Mas Galuh karena sudah bersedia untuk mengisi acara hari ini. Oke, waktu dan tempat ya serahkan kembali kepada Kak Yure. Silakan. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Galuh sebagai pembicara pada hari ini. Semoga materi dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Mas Galuh dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya di masa depan. Terima kasih juga untuk Billy sebagai moderator karena sudah memandu virtual sharing session hari ini.